Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, ratusan ternak sapi di daerah Ngantang, Kabupaten Malang saat ini terserang penyakit kuku dan mulut. Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan KUD Sumber Makmur Ngantang, Ali Jupito. Menurutnya, populasi sapi di Ngantang sekitar 17.085 ekor berdasarkan data April 2022. Sedangkan jumlah sapi yang terkena PMK terdata sejumlah 316 ekor yang sedang dalam perawatan petugas medis. Untuk populasi kita per April 2022 ada 17.835 ekor. Adapun yang terdampak ini adalah ada satu desa yang memang hampir 90%, yaitu sejumlah ada 316 ekor terdiri dari 84 kandang. Nah, untuk itu saat ini sudah mulai menyebar ke desa lain, akan tetapi dengan jumlah yang sangat sedikit dan bisa dilakukan penyembuhan pada para medis yang ada. Jadi kami dari tim unit Biotech sudah melakukan antisipasi, termasuk petugas yang menangani kasus PMK ini adalah harus orang khusus karena menghindari daripada penularan yang terjadi daripada petugas. Jadi ini yang terjadi, dan memang kita mengharapkan dari para peternak tetap ada sosialisasi penyuluhan tiap dusun atau desa sehingga mereka jadi paham kasus yang sangat membahayakan atau kasus yang merugikan peternak ini. Ilmu geofisika dan teknik geofisika banyak melakukan pengukuran fenomena yang terjadi di bawah bumi dengan keilmuan fisika yang dilakukan di permukaan bumi. Dengan keilmuan yang seperti itu, maka banyak lulusan geofisika yang terjun ke industri migas, baik nasional maupun internasional. Guru Besar Geofisika UB, Profesor Sunario, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, alumni geofisika di MIPA UB dapat berkarir di industri migas yang banyak melakukan eksplorasi bawah bumi. Bagaimana kita mengetahui informasi yang ada di bawah permukaan dengan menggunakan dasar-dasar rumus fisika, pasti. Ya. Nah, pengukurannya itu dilakukan di permukaan, gitu ya. Oleh karena itu logo kita itu maksudnya, jadi logo APBJ itu kan ada buku, kemudian ada Indonesia peta itu ya, kemudian ada sinyal gitu ya, kemudian ada garis putus-putus. Itu sebenarnya adalah mengandung makna bahwa kita memang bergerak di bidang edukasi ya, pendidikan, kemudian kita melakukan pengukuran itu di atas permukaan bumi ya, sehingga kita bisa mendapatkan sinyal itu gitu ya. Nah, kemudian sinyal itu adalah diinterpretasi gitu ya, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan sebagaimana pada logo yang bertanda garis-garis itu. Kemana dia nanti akan bekerja? Sebenarnya banyak ya. Jadi yang pertama yang jelas adalah pada bidang-bidang pertama gitu ya, biasanya anak-anak itu cenderung untuk ke arah migas, Pak Sidik ya. Jadi minyak dan gas bumi, perusahaan minyak dan gas bumi itu menjadi idola pertama itu ya, menjadi idola pertama. Jadi seperti di Pertamina, kemudian di gas, kemudian di geotermal dan macam-macam itu. Dan kemudian yang kedua juga karena banyak membahas tentang seismik, itu anak-anak biasanya juga suka ke BMKG, Pak Sidik gitu ya. Jadi BMKG, oleh karena itu BMKG juga menyelenggarakan pendidikan geofisika sendiri gitu ya. Tapi di samping itu juga biasanya meng-hire atau mengambil dari anak-anak lulusan geofisika maupun teknik geofisika.
Pemirsa, Universitas Brawijaya memiliki seorang rektor baru. Tanpa melalui proses voting, 17 anggota Majelis Wali Amanat atau MWA Universitas Brawijaya sepakat melalui musyawarah menetapkan Profesor Widodo sebagai rektor Universitas Brawijaya periode 2022-2027. Dalam pers conference bersama awak media, Profesor Muhajir menjelaskan bahwa tugas rektor UB ke depan adalah melaksanakan Rensra yang dirancang bersama SAU dan MWAUB. Adapun hasil pemilihan telah dilaksanakan melalui musyawarah mufakat. Sekali lagi, jadi telah disepakati untuk dipilih secara musyawarah mufakat, dan dalam pertemuan dihadiri oleh anggota Majelis Wali Amanah lengkap sebanyak 17 orang, tidak perlu saya sebut satu persatu. Intinya semuanya bulat, termasuk mendengarkan atau memberikan masukan dari semua anggota. Sudah didengarkan semua saran dan masukan, termasuk dari Kementerian Riset dan Pendidikan, Riset dan Teknologi atau Kemenristek-Dikti. Dalam hal ini Bapak Menteri memandatkan kepada PLT Sekretaris Dirjen Dikti, dan hasil mufakatnya adalah menetapkan atau memilih yaitu dari 3 calon telah ditetapkan, yaitu ini saya baca aja. Setelah menetapkan Bapak Profesor Widodo sebagai rektor Universitas Brawijaya periode 2022-2027, secepatnya pelantikan. Kemudian memang sesuai dengan tugas MWA itu hanya sebatas pada yang sifatnya non-akademiknya. Jadi untuk pengembangan Universitas Brawijaya ke depan itu secara eksekusi rektor, tetapi di dalam kaitannya dengan rencana strategis itu nanti akan dirancang bersama-sama MBA dan untuk akademik nanti dari akademik universitas SAU. Dan itu sudah ada semuanya. Jadi nanti tinggal tentu saja garis-garis besar rencana strategis itu tidak akan memberikan batasan, mempersempit ruang gerak dari rektor. Jadi nanti memang akan sangat tergantung kepada bagaimana kreativitas, visi dan misi rektor ke depan. Tetapi memang rektor juga tidak bisa melampaui norma-norma atau yang sudah dirancang, kriteria yang sudah dirancang oleh MBA, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan Universitas Brawijaya yang sifatnya non-akademik. Ya. Pelaksanaan ibadah haji yang tinggal beberapa pekan lagi membuat Kementerian Agama Kota Malang mempercepat pelaksanaan manasik haji bagi calon jamaah haji. Kepala Kemenak Kota Malang, Dr. Muhtar Hazawawi mengatakan pelaksanaan manasik haji akan dilakukan pada pekan ini atau pekan depan dengan jumlah pelaksanaan sebanyak 6 kali. Secara manasik insya Allah akan dilaksanakan dalam minggu-minggu depan. Paling lambat 2 minggu ke depan, minggu depan ini dan mungkin setelahnya. Intinya kita percepat sebelum pemberangkatan haji. Nah, disinilah kemudian manasik itu adalah haknya para jamaah haji. Maka 6 kali manasik itu dilakukan, mohon untuk ikut yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. 1 kali nanti dengan pembukaan tingkat kota, kemudian yang terakhir nanti peragaan secara massal. Nah, tapi di tengah-tengah itu nanti ada 4 manasik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan, yaitu yang berbasis kantor urusan agama. Itu sebanyak 4 kali. Waktunya pagi jam 7 sampai kurang lebih jam 12 siang. Mohon para calon jamaah haji atau jamaah haji benar-benar mengikuti dengan
seksama dengan baik, karena ini penting sekali informasi saat mendesak seperti ini apa yang harus dilakukan, kondisi Arab Saudi tentang masalah panitia haji, obor rampingnya ketika harus di jalan seperti apa, maka ini harus diikuti oleh para jamaah, akan menjadi lebih baik. Fakultas Kedokteran melalui kelompok kajian neurologi saat ini sedang mengembangkan obat untuk penyakit Parkinson. Obat yang sedang dikembangkan berbasis nano ini dikembangkan karena pada sistem otak membutuhkan obat yang cepat bisa masuk ke dalamnya. Dr. Husnul Hutimah dari kelompok kajian neurologi mengatakan bahwa penyakit Parkinson ini membutuhkan kecepatan penanganan, salah satunya dalam hal obat. Untuk itu, dengan teknologi berbasis nano, diharapkan obat Parkinson yang sedang dikembangkan mampu lebih cepat dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Untuk saat ini di kelompok kajian neurologi itu yang sedang berjalan ya Pak, sedang berjalan. Ada penelitian kami tentang pengembangan obat untuk Parkinson. Jadi kami membuat nano drugs jadi obat yang berbasis nanomaterial dengan harapan Parkinson itu kan targetnya di otak, sehingga harapannya obat yang kita minum itu bisa cepat sampai ke otak. Sistem otak itu tidak sama dengan yang lain, ada bariernya atau ada pembatasnya yang tidak mudah ditembus oleh semua obat-obat yang tidak memenuhi kriteria. Nah, oleh karena itu kami membuat lebih kecil ukurannya sehingga dengan harapan lebih cepat untuk mencapai target dan efikasi atau hasilnya itu akan lebih baik. Pemirsa, peternak sapi mengaku takut dengan wabah PMK yang dapat menyerang sapi ternak mereka. Ketakutan ini beralasan karena jika ternak mereka mati karena terserang PMK, maka kerugian mereka akan sangat besar menjelang bulan Idul Adha. Ketakutan peternak disuarakan oleh perwakilan KUD Sumber Makmur Ngantang Ali Jupito saat talkshow edukasi mengenai bahaya PMK di Fakultas Peternakan UB. Menurutnya saat ini peternak membutuhkan banyak informasi mengenai bahaya PMK dan cara mengatasinya agar mereka tidak panik dan takut. Kami dari warga peternak atau pengurus KUD Sumber Ngantang dalam rangka menanggapi kasus PMK ini, kami para peternak merasakan bahwa ini kasus yang menakutkan, yang merugikan bagi peternak, sehingga masalah kasus penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku ini harus betul-betul diadakan pengendalian, sehingga harapan penyebarannya nanti juga bisa diharapkan bisa betul-betul maksimal, sehingga para peternak mengalami kerugian yang sangat banyak. Ini harapan kami dari KUD. Mudah-mudahan kasus ini nanti juga bisa segera diatasi dengan cara kita banyak bekerjasama dengan berbagai instansi, termasuk dari UB ini nanti juga akan menerjunkan tim satgasnya ke KUD kami, KUD Sumber Ngantang. Keluarga alumni Fakultas Peternakan atau KFAPET UB memberikan mentoring kepada mahasiswa Fakultas Peternakan yang mengikuti program MBKM Kewirausahaan. Agus Pranajaya, perwakilan KFAPET UB mengatakan bahwa hari ini alumni Peternakan UB sudah melakukan mentoring kepada mahasiswa yang diwujudkan dengan pembukaan ayam crispy. Usaha kuliner berbasis ayam ini merupakan salah satu wujud dari mentoring alumni dalam usaha berbasis kuliner. Saya Agus Pranajaya dalam hal ini mewakili KFAPET, keluarga besar Fakultas Peternakan yang
anggotanya para alumni, para senior yang totally mensupport, mementori, membimbing adik-adik sehingga pada hari ini kita ada grand opening. Seyogyanya ada 2 sebenarnya sudah opening, 1 di Kediri, 1 di Malang. Ada 2 usaha yang sudah diwujudkan oleh adik-adik kita. Mudah-mudahan ini menjadi semangat, mudah-mudahan ini menjadi awal untuk minimal pembentukan karakter adik-adik untuk menjadi pengusaha. Jadi pengusaha itu asik, jadi pengusaha itu tidak sulit. Yang penting mentalnya, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat adik-adik yang lain. Sekali lagi selamat buat adik-adik yang sudah opening dan terima kasih support Bapak Dekan, Profesor Suyadi dan tim dan Fakultas Peternakan, dan mudah-mudahan ini berkembang dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Rektor UB terpilih, Profesor Widodo, mengajak seluruh sivitas UB untuk saling bekerjasama dalam melaksanakan rencana strategis universitas. Beberapa agenda tersebut diantaranya adalah program internasionalisasi UB yang prosesnya sedang berjalan. Pada jumpa pers setelah pemilihan, Rektor Widodo mengajak semua pihak untuk kembali bekerjasama untuk kemajuan UB. Saya secara pribadi menyampaikan syukur Alhamdulillah atas terpilihnya Pak Widodo. Ini suatu proses yang sangat luar biasa di Brawijaya. Pemilihannya dilakukan dengan musyawarah mufakat, dan ini mungkin akan menjadi model juga di perguruan tinggi yang lain. Ya, saya kira ini satu ikhtiar yang terbaik untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik. Kami bertiga sudah sama-sama berusaha melakukan yang terbaik, menampilkan yang terbaik, dan yang terpilih adalah yang terbaik. Prof. Widodo insya Allah akan memimpin UB ke depan untuk makin maju, dan kami, saya kira para warga Sivitas Pendidikan menerima dengan ikhlas, dan mudah-mudahan juga kita semua bisa berkolaborasi untuk membangun UB yang makin baik lagi. Sivitas Akademika Universitas Brawijaya ke depan untuk bisa saling bekerjasama agar Universitas Brawijaya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya kita meneruskan program-program yang sekarang sudah dirintis oleh Pak Rektor sekarang, dan alhamdulillah kita sudah mengikuti program-program yang sudah ditetapkan oleh MBA, Renstra yang ada ataupun RPP yang sudah ditetapkan oleh MBA. Terima kasih. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.